Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, kita masih boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, dengan pikiran yang cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Saudara, renungan kita pagi ini bertajuk Korban Pengganti. Siapa dia? Mengapa dia sanggup melakukannya? Inilah pertanyaan yang akan kita jawab dalam renungan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena Engkau hadir memberikan pengertian kepada kami di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat inti kita pagi ini ialah terdapat di dalam buku Yesaya 53 ayat 4 yang mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Siapa itu saudara? Kalau mau tahu saudara, mari kita buka di dalam buku Yesaya 53. Ini adalah bacaan kita hari ini, dan ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang penderitaan Mesias yang akan datang. Walaupun Mesias itu Yesus Kristus belum lahir secara fisikal, namun Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa bila mana Mesias itu akan lahir, dia akan menanggung, dia akan menderita karena saudara dan saya. Mari kita teruskan dengan ilustrasi. Apakah Anda suka menonton film aksi seperti tembak-menembak atau kungfu dan sebagainya? Jika iya, Anda pasti tahu tidak semua adegan dilakukan oleh pelakon utama lelaki atau pelakon wanita. Untuk adegan yang berbahaya, aksi mereka biasanya akan dilakukan oleh pelakon pengganti atau stuntman atau stuntwoman. Nah, hal ini dilakukan untuk mengelakkan pelakon utama itu cedera di dalam penggambaran saat mereka berlakon. Nah, bayangkan saudara, betapa berbahayanya pekerjaan sebagai pelakon pengganti. Mengapa? Karena boleh dikatakan seorang pelakon pengganti itu harus rela menjadi korban risiko yang akan ditanggungnya karena menggantikan pelakon utama. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebagai seorang Kristen, saudara, kita tidak perlu lagi pelakon pengganti. Tidak seperti dalam lakonan, pelakon utama akan diganti dengan pelakon pengganti. Tetapi bagi orang Kristen, kita tidak memerlukan lagi pengganti. Nah, mungkin yang bertanya, apa artinya, apa maksudnya itu? Saudara tahu tidak? Anda dan saya adalah orang berdosa. Saudara dan saya patut menerima hukuman. Hukumannya itu tidak main-main. Hukuman atas dosa ialah maut atau kematian. Roma 6 ayat 23. Jika kelak tiba waktunya kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan, apakah Anda sanggup menerima hukuman? Amal ibadah kita tidak akan pernah cukup untuk meluputkan kita dari hukuman. Bukankah sungguh melegakan saudara jika ada pengganti yang rela berkorban menggantikan kita? Saudara, satu perenungan, satu ingatan kepada kita. Kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih karena Tuhan menggantikan kita. Yesus Kristus sanggup menggantikan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Begitu besar kasih-Nya atas saudara dan saya, sehingga Dia merelakan anaknya Yesus Kristus yang tunggal itu mati menjadi korban pengganti untuk kita. Semua dilakukannya supaya kita tidak binasa. Yesus Kristus rela menjadi korban menggantikan kita, sekalipun kita ini bukan siapa-siapa. Dia sanggup melakukan itu untuk kita, walaupun pada dasarnya kita ini tidak nilai pun. Tetapi di pandangan Tuhan kita begitu bernilai, sehingga Dia rela melakukan. Dia sanggup mati di kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Itu makanya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kita tidak
pernah mampu meluputkan diri kita dari hukuman dosa. Itu sebabnya kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Kristus karena Dia telah menggantikan kita di kayu salib. Dan mari kita pertahankan itu, saudara. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita bersyukur, karena inilah doa kita, saudara. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan rela menggantikan kita di kayu salib. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus setia pada Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena menggantikan kami di kayu salib. Ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan terima kasih Tuhan karena memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.